Reproduksi hewan bisa terjadi dengan dua cara, generatif dan vegetatif. Generatif, pembuahan bisa terjadi secara internal dan eksternal. Nanti akan menghasilkan keturunan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sedangkan vegetatif ada beberapa cara. Yang pertama fragmentasi, tunas, partegenesis, dan membelah diri. Kita bahas satu persatu nanti supaya konsepnya lebih utuh. Silakan Anda screenshot gambar untuk pembelajaran kamu dan untuk mengerjakan soal yang ada di link deskripsi. Sebelum saya bahas mengenai generatif, kita akan membedakan dulu antara generatif dan vegetatif. Yang pertama dari segi induknya, generatif memiliki induk ada 2, sedangkan vegetatif hanya 1. Secara istilah, generatif secara kawin atau seksual, vegetatif secara tak kawin atau aseksual. Dari jenis kelaminnya, dari generatif terjadi dari peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya saja. Sedangkan pada hasil keturunannya, pada generatif, sifatnya perpaduan dari kedua induknya, sedangkan sifat vegetatif sifatnya sama dengan induknya. Baiklah, sekarang kita bahas reproduksi generatif hewan berdasarkan pembuahan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama cara internal. Pembuahan secara internal di mana sperma dan sel telur bertemu di dalam tubuh induknya. Jadi bisa terjadi pada kura-kura, pada sapi, dan masih banyak lagi. Ayam juga bisa. Yang kedua yaitu secara eksternal, di mana sel telur dan sperma bertemu di luar tubuh induknya, dan nantinya hasil dari pembuahan tadi akan berkembang menjadi individu baru di luar tubuh induknya. Itu anak-anak dari pembuahan internal dan eksternal. Sekarang kita bahas mengenai reproduksi generatif hewan. Bisa menghasilkan anakan dengan cara ovipar, bertelur, vivipar, beranak, ovovivipar, bertelur dan beranak. Ovipar jelas bertelur, ayam, burung, dan sebagainya. Vivipar juga jelas, sapi, kambing, dan sebagainya. Akan saya bahas lebih detail mengenai ovovivipar. Ovovivipar di mana hewan bertelur dan beranak. Artinya apa? Telur dihasilkan tapi tidak dikeluarkan, melainkan berkembang di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar bisa dilihat pada gambar berikut. Ada platypus, pare, hiu, kuda laut, ada bunglon, juga ada kadal. Semua itu berkembang biak secara ovovivipar. Baik, kita akan membahas reproduksi selanjutnya, yaitu reproduksi vegetatif tak kawin pada hewan. Ada fragmentasi, ada tunas atau budding, ada partegenesis, dan membelah diri. Nanti kita akan membahas satu demi satu supaya kalian lebih paham. Tahun kemarin UN keluar di salah satu nomornya. Oke, kita bahas. Fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu reproduksi aseksual atau cloning, di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen kecil. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Itu fragmentasi, anak-anak. Contohnya adalah cacing pipih atau planaria. Ini bukan janda cacing ya. Ini benar-benar cacing pipih atau cacing planaria yang bisa melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar pada layar. Di situ ada cacing planaria yang sengaja dipotong-potong, ternyata bisa menjadi bagian banyak. Ada yang sengaja juga melakukan fragmentasi dengan sengaja dengan memotong salah satu bagian tubuhnya sehingga bisa menjadi individu baru pada potongannya. Begitu anak-anak, itu adalah fragmentasi.
lupa satu contoh lagi yang bisa melakukan fragmentasi adalah bintang laut. Ya, Patrick Star bisa melakukan fragmentasi. Selanjutnya kita bahas mengenai tunas budding. Apa itu? Tunas adalah suatu cara reproduksi aseksual pada hewan di mana sekelompok pertumbuhan mandiri tunas dari induk membentuk dan melepaskan diri untuk hidup mandiri. Kayak tanaman ya. Ternyata hewan juga bisa bertunas. Salah satu contoh hewan yang bisa melakukan perkembangbiakan dengan tunas adalah hidra. Hidra mampu bertunas, membentuk kuncup. Setelah itu kuncupnya akan terputus dan akan membentuk koloni sendiri dan hidup secara mandiri. Selain hidra, juga ada hewan lain yang melakukan perkembangbiakan secara tunas atau budding, yaitu porifera, termasuk SpongeBob. SpongeBob adalah hewan porifera yang bisa melakukan perkembangbiakan secara tunas. Ya, SpongeBob hewan. Itu anak-anak. Selanjutnya yang kita bahas adalah parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang biak tanpa melalui proses fertilisasi. Ini biasanya terjadi pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa hewan invertebrata yang tidak bertulang belakang. Oke, kita akan membahas yang terakhir, yaitu membelah diri pada hewan. Apa itu membelah diri? Membelah diri biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah bersel satu atau protozoa, misalkan amuba, paramecium. Pembelahan ini bersifat biner. Jika terjadi pembelahan akan membelah menjadi dua. Pembelahan ini disebut juga pembelahan multiple. Bisa kamu lihat pada gambar sebelah kiri kamu adalah gambar amuba yang dilihat dengan mikroskop. Sebelah kanan adalah tahap-tahap bagaimana amuba membelah diri dari satu indukan menjadi dua, yang disebut dengan pembelahan biner atau pembelahan multiple. Itu anak-anak, itu adalah pembelahan diri pada amuba. Oke anak-anak, sudah tuntas. Bisa saya simpulkan bahwa reproduksi hewan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Pada generatif bisa terjadi secara internal dan eksternal pada pembuahannya. Kemudian dalam penghasil anak bisa ovipar atau bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur dan beranak. Sedangkan cara vegetatif bisa terjadi dengan cara fragmentasi, tunas, parthenogenesis, dan membelah diri.